Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore teman-teman semua. Yang terhormat, Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Komputer Indonesia, Dr. Melly Maulin Purwaniwulan, SOS MSI. Yang saya hormati, dosen mata kuliah Media Humas sekaligus founder Yayasan Cintai Diri Indonesia, Ibu Siti Fatimah SIKOM MSI. Yang saya hormati pemateri pada webinar hari ini, Fatimah Az-Zahra, MPSI Psikolog. Yang saya hormati Ketua Pelaksana webinar How to Deal with Toxic Relationship, ada Saudari Asria Rizky, serta yang saya banggakan, panitia dan peserta yang terlibat dalam webinar How to Deal with Toxic Relationship. Perkenalkan, nama saya Anissa Firwanda Pao yang akan memandu webinar pada hari ini. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta hidayah-Nya juga kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada webinar How to Deal with Toxic Relationship ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah senantiasa membawa kita menuju alam yang penuh dengan kemenangan. Selanjutnya ada sambutan dari Ketua Pelaksana webinar How to Deal with Toxic Relationship kepada Saudari Asria Rizky, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Komputer Indonesia, Ibu Dr. Melly Maulin Purwaniwulan SOS MSI, yang saya hormati selaku dosen mata kuliah Media Humas serta founder Yayasan Cinta Diri Indonesia, Ibu Siti Fatimah SIKOM MSI, yang saya hormati pembicara kita pada webinar hari ini, Kak Fatimah Az-Zahra MPSI Psikolog. Yang saya cintai teman-teman panitia, serta yang saya kasihi peserta webinar How to Deal with Toxic Relationship. Alhamdulillah, puji syukur kita patut haturkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya dan berkah-Nya kepada kita semua. Sehingga hari ini kita dapat melaksanakan webinar dengan tema How to Deal with Toxic Relationship. Webinar ini dapat terselenggarakan berkat bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini, izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Melly Maulin Purwaniwulan SOS MSI, serta sponsor utama Yayasan Cintai Diri Indonesia, sponsor in-kind, Ines Kosmetik, Pinsa, Sugar Bless, Momenku, Bude Dynamics, Dapurama Papai, Sinar Paris, Ayam Geprek Bebas, dan Es Papai. Media Partner, Info Cimahi, Community Partner, Be With You Bandung, Forum Remaja PKB NTT, dan Sehat Mental ID. Serta para peserta yang telah berkesempatan hadir dalam acara webinar pada hari ini. Maksud dan tujuan pada webinar ini, mengedukasi dan membekali para peserta agar terhindar dari toxic relationship. Pada webinar ini, yang akan membahas bagaimana cara agar terhindar dari hubungan toksik, hubungan yang membuat salah satu pihak merasa tidak didukung, direndahkan, atau diserang. Bentuk tindakan negatif yang bisa mempengaruhi kesehatan mental seseorang ini bisa secara fisik, psikologis, atau emosional. Hubungan toksik bisa dialami pasangan, antar teman, rekan kerja, sampai keluarga. Saya berharap dengan mengikuti webinar ini, sungguh-sungguh teman-teman mendapatkan materi yang fresh tentang how to deal toxic with relationship. Jangan sungkan untuk bertanya atau bercerita jika kalian telah mengalami hal yang terkait dengan tema webinar pada hari ini. Akhir kata, saya perwakilan panitia mohon maaf jika dalam perjalanan acara ini nantinya ada yang kurang berkenan di hati teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudari Asria yang telah memberikan sambutan. Selanjutnya, saya akan menginformasikan kepada teman-teman semua. Jadi, webinar ini
disponsori oleh sponsor utama yaitu dari Yayasan Cintai Diri Indonesia, dan juga ada sponsor in-kind kami yaitu ada dari Ines Beauty Cosmetic, ada Ayam Geprek Bebas, ada Goninamik, ada Sinar Paris, Pinsa, Sugar Glass, Momenku, Dapur Ama Papai, Es Papai, dan kami juga bermedia partner bersama Info Cimahi dan berkomuniti partner dengan Review Bandung. Ada juga dari Forum Remaja PKBI NTT dan juga Sehat Mental ID. Nah, sebelum kita masuk ke materi hari ini, ada beberapa informasi yang akan disampaikan dari pihak Ines Cosmetic kepada Mbak Novi, dipersilahkan. Baik, terdengar suara saya ya teman-teman? Terdengar ya. Oke, sebelum saya pemaparan, saya minta bantu panitia untuk menayangkan video dari Ines Cosmetic. Kita lihat dulu untuk produk Ines Cosmetic berikut ini. Baik, itulah video dari Ines Cosmetic. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para pembelajar pada hari ini. Semoga semangatnya tetap seperti pada pagi hari tadi ya. Pertama-tama terima kasih kepada seluruh panitia beserta jajarannya yang sudah bekerja sama dengan Ines Cosmetic, dan salam hormat kepada dosen serta jajarannya yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu, serta salam hormat kepada pemateri yang sangat luar biasa pada hari ini yang akan memberikan tema yang sangat luar biasa pada hari ini. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Novi. Saya selaku perwakilan dari PT Kosmetik Katama Super Indah atau sering disebut dengan Ines Cosmetic. Di sini izinkan saya untuk memaparkan apa itu Ines Cosmetic. Next. Nah, tahukah teman-teman, sebesar 82,5% wanita Indonesia beranggapan bahwa cantik berarti memiliki kulit cerah dan glowing. Di sini saya perwakilan Ines akan memberikan edukasi kepada teman-teman semua agar teman-teman mendapatkan kulit sehat, cerah, glowing tentunya bersama Ines Cosmetic. Next. Tagline kami adalah Happiness with Ines, membuat wanita Indonesia beranggapan memperoleh kebahagiaan dengan kulit yang sehat dan cantik, sehingga menyebarkan energi positif kepada orang-orang ke sekelilingnya. Dan saya juga perwakilan Ines mengajak teman pembelajar agar selalu care terhadap kondisi kulit, apalagi dalam kondisi new normal pada saat ini. Next. Produk kami merupakan sebuah brand kosmetik yang sudah memiliki ratusan produk, meliputi make up, skincare, dan body care. Bisa dilihat dari tayangan PPT kami, kita ada make up, bisa mempercantik keseharian teman-teman, khususnya partisipan wanita. Kita juga ada yang namanya skincare dan body care, bisa untuk mempercantik dan menyehatkan kulit ya, khususnya atau umumnya juga bisa dipakai oleh kalangan umum nih teman-teman, jadi biar kulitnya sehat bisa bersama Ines Cosmetic tentunya. Next. Ines sudah memiliki sertifikat halal dan sudah terdaftar di BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jadi jangan khawatir lagi, cantik bersama Ines Cosmetic karena Ines Cosmetic sudah mengantongi sertifikat halal serta BPOM. Next. Nah, untuk produk terbaru kita adalah New Nourishing Oil Cleanser, di mana pembersih satu langkah, mengangkat kotoran, membersihkan make up waterproof, sekaligus menutrisi dan melembabkan kulit. Banyak sekali kandungan yang terdapat di oil cleanser ya, nourishing kita ini. Jadi teman-teman bagus sekali untuk perawatan pembersih wajah yang bisa dipakai oleh kalangan umum. Next. Ines Cosmetic bukan bisa dicari di toko-toko terdekat teman-teman semua, tapi juga bisa dicari di e-commerce kami, yaitu Shopee, Tokopedia, JJID, GoGo,
.com, bahkan e-commerce lainnya. Bahkan juga nih bisa di-download di aplikasi kita melalui Play Store My Ines. Juga teman-teman bisa cari di website kita www.ines.co.id. Dan jangan lupa ya teman-teman, kepoin berteman dengan sosmednya Ines, Facebook, IG, TikTok, YouTube ya @ines-kosmetik, karena banyak sekali produk-produk yang akan di-launching di 2022 ini. Next. Nah, teman-teman, kita ada voucher belanja dari Ines Kosmetik. Teman-teman bisa men-screenshot-nya untuk pembelanjaan secara jalur pribadi. Terkhusus oil Norizing, kita akan mendapatkan voucher diskon 30%. All item produk lainnya akan mendapatkan diskon 15%. Nah, kalau teman-teman belanja di angka 150, teman-teman mendapatkan free ongkir up to 20%. Silakan teman-teman men-screenshot-nya. Teman-teman juga, saya sudah tertera nomor saya di voucher. Teman-teman bisa berkonsultasi secara gratis. Teman-teman bisa juga menanyakan cara pemakaian voucher secara jalur pribadi. Silakan teman-teman men-screenshot vouchernya. Next. Makeup bukanlah topeng yang menutupi kecantikanmu, namun makeup membuatmu mengekspresi siapa dirimu dari dalam. Nah, demikian pemaparan dari Ines Kosmetik. Bermanfaat, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Novi yang sudah menjelaskan apa saja produk dari terima kasih sekali. Selanjutnya, sebelum kita memasuki ke materi, memang betul bahwa tadi sudah disampaikan oleh Ketua Pelaksana, kenapa kita membuat webinar ini. Jadi, melek ya. Oleh Ketua Pelaksana, kenapa kita membuat webinar dengan judul How to Deal with Toxic Relationship ini. Jadi dalam membangun hubungan yang harmonis, seseorang itu membutuhkan kerjasama yang baik antara kedua belah pihak. Nah, wajar apabila jika suatu hubungan itu sesekali dihadapi oleh perkelahian atau berbeda pendapat. Namun, ada juga hubungan bermasalah yang membuat salah satu pihak itu merasa tertekan dan juga tidak bahagia. Nah, kondisi itu ada kondisi di mana tanda jika hubungan itu adalah hubungan dari toxic relationship. Nah, dari tadi kita menyebutkan toxic relationship Jadi, jika seseorang sudah merasa bahwa hubungan itu tidak sehat, itu sudah disebutkan dengan toxic relationship. Jadi, sebenarnya apa sih toxic relationship itu? Jadi, toxic relationship itu adalah hubungan yang membuat salah satu pihak merasa tidak didukung, direndahkan, ataupun diserang. Nah, akan dari korban-korban toxic relationship ini sangat takut untuk menceritakan hal tersebut kepada orang terdekatnya dan sulit untuk keluar dari toxic relationship, atau bahkan tidak menyadari bahwa hubungannya itu sedang berada di hubungan yang tidak sehat lagi. Seperti MPSI psikolog, salah satu psikolog di Yayasan Cinta nama Fatima Azahra, dewasa.
2020 sampai Oktober 2021. Itu sebuah webinar series menghadapi stres di kala pandemi Love Yourself tahun 2020. Dulu melakukan seleksi masuk di 2019, beliau sebagai asesmen dan orang membuat laporan. Di sini ada education, yaitu Magister Profesi Psikologi di Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2017 hingga 2020, Sarjana Psikologi di Universitas Muhammadiyah Malang 2012 sampai 2016. Dan di sini ada publication. Yang pertama ada meningkatkan keterampilan sosial dengan social skill training anak autis di tahun 2020. Yang kedua ada self-regulation play therapy guide di tahun 2020. Lalu ada terapi bermain regulasi diri untuk mengurangi perilaku mengganggu di tahun 2020. Serta ada bukan beberapa saja, tapi banyak sekali skill yang dimiliki oleh Kak Fatimah Az-Zahra. Nah, seperti itu teman-teman CV dari pemateri kita hari ini. Untuk meminimalisir waktu, kepada Kak Fatimah Az-Zahra MPSI Psikolog dipersilahkan. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya? Oke, baik. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih untuk panitia dan semua yang berpartisipasi hari ini atas kesempatannya untuk mengisi hari ini. Perkenalkan, nama saya Fatimah Az-Zahra, salah satu psikolog di Yayasan Cintai Diri atau Love Yourself Indonesia. Sebelum kita mulai, saya sedikit mau menunjukkan mengenai Yayasan Cintai Diri Indonesia dengan video. Jadi saya akan tampilkan video dulu ya. Silakan disimak baik-baik. Sudahkah kamu mencintai dirimu sendiri? Mencintai diri sendiri memang tak semudah yang kita pikirkan. Mencintai diri sendiri harusnya bukan hal yang luar biasa, tapi banyak di antara kita yang masih belum bisa mencintai diri sendiri. Padahal mencintai diri sendiri itu penting banget loh. Banyak nih yang masih menganggap bahwa dirinya adalah manusia yang paling tidak beruntung di dunia ini. Bahkan sering merasa overthinking, insecure, karena suka membandingkan diri dengan orang lain. Ini salah satu tanda kamu belum mencintai diri sendiri. Nah, Love Yourself hadir sebagai wadah bagi kamu yang mulai kehilangan jati diri kamu. Love Yourself merupakan forum independen yang beranggotakan pemuda dan pemudi dari berbagai latar belakang. Komunitas ini dibentuk untuk menjadi ruang bertumbuh dan sinergi bersama. Komunitas yang kini sudah melebarkan sayapnya menjadi sebuah yayasan, dibuat sebagai sarana peningkatan kompetensi diri dan dalam rangka menyiapkan pribadi yang lebih baik di masa depan. Serta menjadi wadah untuk sharing dari berbagai kalangan yang memiliki kegelisahan yang sama terkait kesehatan mental. Karena kami sadar bahwa kita sulit untuk mencintai orang lain jika kita tidak bisa cinta dengan diri sendiri. Tujuan berdirinya Love Yourself untuk mengedukasi orang-orang untuk memiliki kesadaran mengenai pentingnya kesehatan mental
Dengan adanya pengetahuan, maka orang akan dengan mudah menyadari. Dengan timbulnya kesadaran, maka stigma negatif mengenai permasalahan psikologis dapat dikurangi. Nah, kurang lebih penjelasan singkat tentang love yourself. So, cintailah dirimu sendiri sebagaimana kamu mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. I love myself. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya untuk menyaksikan video mengenai Yayasan Cintai Diri. Nah, di sini saya langsung share materi ya. Oke, mengenai how to deal with toxic relationship. Oke. Nah, tadi sudah sedikit perkenalan ya. Nah, di sini saya mau menunjukkan di mana bisa menghubungi saya. Kalian kalau misalnya butuh ke psikolog atau ada informasi yang mau ditanyakan, bisa hubungi saya di Instagram tersebut, termasuk Love Yourself Indonesia, Yayasan Cintai Diri, WhatsApp, atau bisa juga cari di KAM dengan kode FAT-450. Nah, langsung aja ya kita bahas soal toxic relationship. Tapi sebelumnya kita harus tahu hubungan itu apa. Jadi hubungan itu sebenarnya adalah interaksi antara dua orang atau lebih yang saling mencintai, saling mendukung, saling kerjasama, saling memberikan hal-hal yang positif. Itu yang disebut dengan suatu hubungan. Nah, ketika kita menjalin hubungan dengan pasangan nih, berarti kan berdasarkan cinta ya. Nah, apa sih yang biasanya kalian harapkan ketika menjalani hubungan dengan pasangan? Pastinya pengen rasa nyaman, terus pengen ada yang nge-support ketika mau melakukan sesuatu, pengen merasakan apa yang namanya bahagia, pengen gak kesepian karena punya pendamping, pengen rasa aman, nyaman, dan lain-lain. Yang biasanya emosi-emosi yang positif atau hal-hal positif lah yang menjadi harapan dalam sebuah hubungan tersebut. Pasti nggak mau dong hal-hal negatif yang terjadi dalam hubungan dengan pasangan kalian. Nah, healthy versus toxic. Jadi healthy relationship itu adalah hubungan yang healthy, yang sehat, di mana hubungan itu dipenuhi dengan kebahagiaan, kegembiraan, dan yang paling penting cinta ya pastinya. Dan di healthy relationship ini biasanya pasangan memiliki komunikasi dan interaksi itu yang baik, jadi bisa saling pengertian, terus bisa saling mendukung, saling memberikan hal-hal positif dan pengaruh-pengaruh yang baik kepada pasangan. Bahkan ketika down bisa membantu pasangan untuk kembali bangkit. Itu adalah healthy relationship. Didasari oleh cinta, komunikasi, kompromi, dan juga interaksi yang baik. Nah, kalau toxic relationship yang menjadi topik utama kita hari ini. Nah, yaitu adalah ketika ada pasangan yang berada dalam satu hubungan, di mana salah satunya, atau bahkan dua-duanya itu ngerasa nggak nyaman, ngerasa saling menyakiti, tapi milih untuk tetap bertahan di hubungan itu. Jadi udah tahu kalau misalnya hubungannya ini nggak nyaman, atau tahu nih kalau misalnya di sini saya cuma pihak yang tersakiti aja gitu, di hubungan ini nggak ada baik-baiknya. Atau tahu juga kalau misalnya hubungan ini saya menyakiti pasangan saya juga menyakiti saya. Tapi saya tetap bertahan di hubungan ini bersama dengan pasangan saya. Nah, itu artinya toxic relationship, di mana hubungan yang di mana berarti pasangan ini sedang menjalani hubungan yang toksik. Nah, karena hubungan yang toksik ini biasanya ada aspek-aspek kehidupan yang juga jadi berkurang, bahkan sampai hilang. Karena hubungannya itu toksik, biasanya kita kehilangan rasa sukacita dan kebahagiaan. Jadi kita sulit untuk gembira karena keseharian kita berurusan dengan dan berada dalam hubungan yang toksik. Jadi kayak urusannya sama pasangan yang toksik, terus hubungannya juga toksik, sehingga kita nggak bisa ngerasain bahagianya berpasangan, bahagianya menjalani hubungan tuh kayak gimana. Bahkan kita juga akhirnya kehilangan yang namanya cinta. Kita menjalani hubungan yang toksik ini bukan karena cinta. Dan parahnya lagi, kita juga kehilangan lingkungan ketika kita berada di hubungan yang toksik. Nah, kalau misalnya kalian terus-terusan
lanjut dan bertahan untuk menjalani toxic relationship, nah itu akan mengurangi, bahkan membuat kalian nggak punya semangat untuk hidup, karena ngerasa hidup itu nggak ada yang baik, hidup itu menyusahkan, hidup itu tidak nyaman, hidup itu nggak enak, karena kalian terus-terusan berada di hubungan yang toxic itu tadi. Nah, ini adalah bentuk-bentuk toxic relationship. Mungkin yang sering diomongkan atau sering dibahas adalah fisik dan verbal. Tapi sebenarnya juga ada emosional, seksual, dan ekonomi. Kalau fisik seperti yang kita tahu ya, kalau misalnya dalam hubungan pasangan itu memukul kita, mendorong kita, terus agresif, bahkan melakukan tindakan-tindakan berbahaya untuk menyakiti diri. Nah, itu adalah bentuk dari toxic relationship. Jadi ketika mungkin berdebat, didorong, misalnya nggak sesuai sama pasangan, dipukul atau ditendang. Nah, itu ya yang berkaitan sama fisik. Kalau verbal, itu seperti dengan menghina, menggertak, mengancam, melecehkan. Biasanya tuh utamanya saat kalau misalnya pasangannya tuh udah sadar nih, hubungannya udah nggak baik-baik aja, terus minta putus. Nah, biasanya si verbal ini kuat banget ketika pasangannya ngajak putus. Nah, muncullah kata-kata untuk mengancam, menghina, dan lain-lain. Bahkan di verbal ini juga, pasangan itu kadang marah-marah nggak jelas, mungkin nggak jelas, padahal tidak berkonflik dengan pasangannya. Jadi si toksiknya ini mungkin sedang bermasalah dengan orang lain, tapi dia melampiaskan dengan kata-kata yang jahat, kata-kata yang menyakitkan hati kepada pasangannya, karena dia tidak bisa menyampaikan keluhannya atau hinaannya kepada orang yang bersangkutan. Jadi omongan-omongan itu dilancarkanlah ke si pasangannya. Jadi ibaratnya kayak sak tinju gitu ya. Jadi dilampiaskan ke si pasangannya. Kayak gitu. Terus ini yang namanya emosional. Ini itu lebih ke gimana dia memanipulasi lah, menyakiti hati, menyakiti perasaan secara emosional. Biasanya kayak menuntut sesuatu secara terus-menerus, bahkan posesif, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nah, lalu juga biasanya menipu pasangan, itu juga termasuk ke emosional harassment. Terus mendominasi pasangan, jadi pasangan harus ini, harus itu. Lalu juga biasanya juga mengarah ke memanfaatkan kelemahan kalian. Jadi gini, misal kalian punya kelemahan atau punya trauma di masa lalu. Nah, itu biasanya diungkit-ungkit untuk membela diri atau untuk memanipulasi kalian melakukan sesuatu. Sehingga akhirnya kalian tidak punya pilihan selain mengikuti kemauannya. Itu yang berkaitan dengan emosional. Lalu ada seksual ketika dia meminta sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal seksual tanpa izin. Jadi misalnya nggak mau dipegang tangannya, tapi dia memaksa untuk menggandeng. Nah, itu sudah termasuk ke sexual harassment. Atau mungkin kalian sebenarnya nggak mau dicium, tapi dia maksa untuk dicium. Nggak mau berhubungan badan, tapi dia memaksa untuk berhubungan badan. Atau bahkan dengan paksaan secara terang-terangan, kayak kamu harus gini nih. Bisa juga dengan memanipulasi kalian dengan bilang, kamu kalau misalnya nggak mau aku pegang, berarti kamu nggak sayang dong sama aku. Nah, itu kan juga salah satu bentuk memanipulasi supaya pasangannya berpikir bahwa, oh kalau misalnya sayang tuh berarti aku boleh mau dipegang ya, kayak gitu. Dan juga bisa juga memanipulasi dengan alasan-alasan yang belum pasti. Seperti misalnya mungkin ada pasangan yang mau mencium, terus pasangannya nggak mau nih, tapi alasannya, kan habis ini kita udah mau nikah, ya nggak apa-apa lah, incip-incip dari sekarang, kan nanti juga nikah bakalan sah. Padahal sebenarnya juga belum tentu sampai ke jenjang pernikahan. Itu hanya omongan untuk memanipulasi pasangannya supaya mau melakukan hal-hal berbau seksual. Seperti itu. Nah, ini yang terakhir adalah bentuk ekonomi. Jadi di sini biasanya pasangan yang toksik itu mengendalikan keuangan pasangannya, bahkan sampai megang ATM atau mengganggu kinerjanya. Kadang minta diberikan ini itu, tapi tidak memperhatikan keuangan dari pasangan. Contoh nih, misal punya pacar nih,
gajinya pacarnya 2 juta nih. Dia tahu gaji pacarnya 2 juta. Terus si pasangannya ini pengen punya kado harga 1 juta. Terus dia memaksa ke pasangannya, kamu kan gajinya 2 juta, ya udahlah 1 juta kasihin aku buat beli kado buat aku, gini-gini. Kamu kalau nggak mau, kamu nggak sayang sama aku. Terus juga padahal si pasangan ini juga punya kehidupan sendiri kan, untuk sebulan ke depan, untuk mungkin memberi orang tuanya, untuk kebutuhan yang lain. Tapi dengan toxic relationship yang bagian di ekonomi ini, biasanya pasangannya itu tidak mempedulikan hal itu, sehingga mengganggu keseharian dari pasangannya itu. Atau malah mungkin minta ke ATM-nya, udah ATM-nya kamu pegang ke aku aja, kan aku pacarmu, berarti aku boleh beli apa aja. Nah, kayak gitu. Atau melarang-larang pasangannya untuk membeli sesuatu, tapi membolehkan dirinya untuk membeli sesuatu dengan uang pasangannya itu. Itu yang berkaitan dengan bentuk-bentuk toxic relationship. Mungkin di sini kalian pernah ada yang mengalami, atau mungkin bahkan ada pelaku. Nah, ini adalah tipe-tipe pasangan yang toksik. Ada the blamer, di mana seperti namanya ya, blame gitu. Berarti dia menyalahkan orang lain. Maunya tuh benar sendiri, udah bisa disalah. Malah dia menuduh orang lain. Jadi biasanya kalau orang yang the blamer ini, tipe ini, dia tuh suka nuduh orang lain, tuh suka ngeluh. Nah, tapi ketika misalnya ngeluh dan ada masalah, dia tuh selalu bilang kalau masalah itu bukan dari dirinya, tapi semua masalah yang dia hadapi itu adalah akibat dari luar. Jadi misalkan orang lain, bisa jadi karena keadaan. Jadi dia selalu menyalahkan sekitarnya, bukan mengintrospeksi ke dirinya sendiri. Orang yang seperti itu adalah biasanya tipe pasangan yang toksik. Jadi dia nuduh, tapi nggak mau disalahkan. Pokoknya yang salah orang-orang di sekitarnya dia. Terus yang kedua ada the drainer. Nah, biasanya kalau yang tipe ini, itu adalah dia minta terus saran ke pasangannya, kayak, aku harus gimana nih? Dukung aku buat ini, aku mau kayak gini, enaknya gimana? Pokoknya semua hal itu minta saran atau minta dikuatkan dan minta pertimbangan dari pasangannya, nggak peduli hal kecil, hal besar, pokoknya semuanya dimintakan sudut pandang dari pasangannya, sampai akhirnya pasangannya tuh lelah karena apa-apa harus didukung, harus memperhatikan. Sedangkan kan sebagai pasangan juga pasti punya kehidupannya sendiri. Jadi benar-benar menguras energi pasangannya sampai pasangannya kayak ngerasa lelah. Apalagi ini, kayak gitu. Itu yang the drainer. Lalu ini ada yang ketiga, the shamer, di mana dia suka mempermalukan pasangannya dengan memberi kritik, memotong, atau bahkan ketika misalnya ada pasangannya nyampein ide, dia motong, idenya tuh nggak bagus, harusnya gini-gini, di depan orang lain, dengan alasan itu untuk kebaikan gitu. Padahal ya itu salah satu tanda ketoksikan. Nah, karena akibat pasangan yang terus mempermalukan si pasangannya ini, bisa jadi si pasangan yang nggak toksik ini jadi mempertanyakan dirinya sendiri ketika dia tidak bisa menyampaikan idenya, dia ketika menyampaikan sesuatu dia dihina, dia dipotong, dia akan mempertanyakan dirinya kayak, sebenarnya aku bisa apa sih? Sebenarnya aku boleh ngapain? Kok kayaknya semua yang aku lakukan itu salah ya? Nah, itu akibat dari memiliki pasangan yang the shamer. Lalu ada the discounter, di mana dia itu suka mengabaikan dan menentang perkataan, sehingga pasangannya hanya bisa mendengarkan. Nah, di sini biasanya itu dia tuh suka kayak punya kebutuhan yang besar untuk selalu benar. Jadi ketika dia ngomong sesuatu atau menyampaikan pendapatnya, dia maunya tuh dia benar. Jadi ketika misalnya ada yang menyela perkataannya atau menentang perkataannya dia tuh nggak akan terima, bahkan ini kayak udah nggak usah didengerin gitu. Pokoknya dia tuh yang bener, jadi dia nggak mau mendapat saran atau masukan dari orang lain, sehingga mau nggak mau pasangannya, karena dia selalu terus-terusan tidak mendengarkan dan maunya bener aja, pasangannya bakal kayak, ya udahlah dengerin aja, bisa apa, kayak gitu kan. Nah, itu adalah tipe pasangan toxic yang discounter. Nah, yang terakhir itu the gossiper. Jadi biasanya pasangan toksik itu salah satunya ada salah satu tipe yang suka bergosip. Nah, kalian harus hati-hati nih kalau misalnya kalian punya pasangan yang suka gosipin orang lain. Jadi misalnya ketemu kalian, terus kalian kayak dengerin, si ini tuh kayak gini ya, si ini kayak gini. Nah, udah nih mulai gosipin si A. Habis itu
ketemu lagi gosipin lagi si B, gosipin lagi si J, sehingga kalian sebagai pasangan ngerasa kayak nggak aman. Ini kok hidup isinya ngerasanya gosipin orang terus ya, hubungannya kok nggak enak. Nah, itu juga akhirnya secara nggak sadar kalian juga akan menyadari bahwa mungkin di sisi lain kalian juga menjadi bahan pembicaraan dari pasangan kalian ke orang lain. Karena memang dia suka bergosip tentang orang lain. Jadi ketika dia ketemu si A, bisa aja pengalaman kalian itu menjadi bahan gosip dari pasangan kalian itu. Jadi ini adalah tipe-tipe pasangan toksik. Mungkin di sini kalian bisa lagi nih lihat pasanganku termasuk tipe pasangan yang toksik nggak ya? Nah, selanjutnya ada 3 stage toxic relationship. Jadi tahapan sampai kalian terjebak di hubungan yang toksik ini. Yang pertama adalah idealisasi. Nah, di sini itu berarti di awal ketika kalian deket sama pasangan kalian, dia akan memberikan love bombing, yaitu kayak bom cinta, semuanya diberikan kepada kalian, perhatian, kasih sayang, apapun diberikan lah, istilahnya kayak bucin akut gitu, di awal-awal udah bucin akut banget, sampai kalian mungkin ngerasa kayak udah ngerasa di atas awan lah, kayak udah, wah pasanganku ini pasangan terbaik, dia pengertian banget, dia baik banget, karena masih di awal-awal hubungan gitu. Nggak ada yang lebih baik dari pasanganku selama ini, kayak udahlah dia yang paling baik, dia jodohku, berarti udah kalian ngerasa di atas awan. Padahal pasangan kalian memberikan perhatian, cinta, dan segala macamnya itu adalah supaya kalian nggak bisa putus sama dia. Karena ketika kalian udah benar-benar jatuh cinta sama dia, kalian akan komit dengan dia. Kadang juga mulailah dia menumbuhkan emotional abuse, di mana mulai menggunakan kelemahan kalian untuk menunjukkan rasa cintanya. Jadi ketika misalnya kalian punya kekurangan apa, dia kayak menutup, nggak apa-apa kok kamu kayak gini, aku kan bisa mengerti kamu, nggak apa-apa kok kamu misal kayak kamu cengeng, nggak apa-apa kok, aku nggak masalah kok kamu cengeng, yang penting aku sayang sama kamu apa adanya, aku sukalah kamu 100%, nggak ada yang kurang dari kamu, kayak gitu. Jadi menunjukkan perhatian-perhatian di mana menggunakan kelemahan kalian. Kayak gitu. Itu di step awal. Jadi benar-benar diberikan cinta sampai kalian benar-benar ngerasa di atas awan. Udah bucin akut gitu ya. Berarti. Nah, stage yang kedua adalah merendahkan. Jadi saat misalnya pasangannya ini udah komit gitu. Misalnya kalian nih ketemu sama toxic person. Nah, kalian tuh akhirnya udah komit kayak dia adalah orang terbaik di hidupku gitu. Nah, mulailah dia menebarkan kekerasan emosional dengan mengomentari banyak hal, bahkan menggunakan informasi yang didapat untuk merendahkan. Jadi mulai nih, ketika misalnya udah kalian udah komit banget sama dia, udah jatuh cinta banget lah, udah kelepek-kelepek nih sama dia. Dia ngomentarin badan, ih, kamu kok gemuk? Kalau kamu gemuk gini, siapa yang mau kalau nggak aku? Udahlah, diet aja. Nah, tuh udah mulai nih merendahkan. Atau mungkin mempermasalahkan hal-hal yang sensitif. Mungkin ada seseorang yang dia sensitif terhadap permasalahan rumah tangga. Misal keluarganya, orang tuanya bercerai. Nah, dia sensitif dengan permasalahan itu. Nah, hal itu digunakan untuk merendahkan si pasangannya. Kayak misalnya, kamu anak broken home, emang kalau misalnya kamu mau nikah sama orang lain, atau kamu pacaran sama orang lain, orang tuanya setuju, emang mereka mau, kalau misalnya mereka tahu keluarga kamu kayak gini. Padahal sebenarnya permasalahan anak broken home itu bukan hal yang merendahkan seseorang, itu kan permasalahan pribadi, dan tidak ada berkaitan dengan pribadi. Tapi orang yang toksik atau pasangan toksik menggunakan hal-hal yang ditakuti atau mungkin trauma-trauma tertentu untuk membuat si pasangannya itu terikat sama dia, sehingga dia nggak bisa lepas dan kayak nggak mau lepas dari si toxic person ini. Nah, saat itu step yang terakhir adalah membuang, dimana mungkin ketika udah jalanin toxic relationship dan nggak kuat, adalah sesi dimana akhirnya putus nih. Terlepas siapa
memutuskan, mau yang memutuskan si yang toksik atau mungkin si yang nggak toksiknya gitu kan. Nah, si toksik ini bakal ngajak balikan, kayak ngajaknya, ya udahlah, ayo kita balikan aja. Nanti kalau kita balikan, hubungannya nggak bakal kayak kemarin kok, pasti semuanya tuh kayak bakal berubah gitu. Padahal sebenarnya ketika menjalin hubungan lagi, tidak ada rasa menyesal, tidak ada permintaan maaf, dan bahkan tidak ada perubahan. Sehingga ini akan terulang lagi. Seperti itu. Jadi itu adalah tahapan dari toxic relationship. Jadi mungkin ketika kalian sudah merasa di hubungan yang sekarang udah ada tanda, sebaiknya di stop dulu ya sebelum semakin jauh. Oke, tarik nafas dulu. Nah, selanjutnya, ciri kamu terjebak dalam toxic relationship. Ciri-cirinya kayak gimana sih? Yang pertama, yaitu isolation. Di mana ketika kamu terjebak dalam hubungan yang toxic, pasangan itu akan mengisolasi kalian dari lingkup keluarga dan pertemanan, sehingga kalian nggak bisa mendapat support atau dukungan dari lingkungan kalian. Jadi support yang bisa kalian dapat adalah dari pasangan kalian, sehingga dalam hubungan kalian sangat bergantung sama pasangan, tidak bergantung sama teman bahkan keluarga kalian. Kayak apa-apa harusnya pasangan. Kalian udah jarang bercerita atau meminta dukungan dari sekitar kalian. Itu berarti kalian terjebak dalam toxic relationship. Terus juga yang kedua, kalian terus-terusan berargumen dan berdebat sama pasangan. Oke, dalam hubungan itu wajar kok kalau misalnya kita punya argumen atau kita debat sama pasangan. Tapi sesekali ya dalam ukuran yang minimal, ukuran sedikit yang jarang-jarang lah, itu masih wajar gitu kan, karena ya manusia nggak mungkin sama 100%. Tapi kalau misalnya kayak udah terus-terusan, nah itu harus jadi pertanyaan. Apalagi argumennya itu berdasar sama hal-hal yang negatif terus. Jadi kayak misalnya si pasangannya itu kayak ngontrol, terus kayak merendahkan, terus mengkritik hal-hal yang negatif di kalian. Itu kayak, nah, munculkan perdebatan yang isinya negatif aja. Nah, itu adalah tanda hubungan kalian toksik. Bahkan biasanya ketika si pasangan yang nggak toksik ini mau berusaha melakukan sesuatu atau mau mencoba melakukan sesuatu yang positif, si pasangan yang toksik, dia akan mengkritik, emang kamu bisa, kayak dia tidak mau pasangannya untuk maju menjadi hal yang positif. Jadi ketika si pasangannya mau maju, dia kayak, emang kamu bisa kayak gitu, halah paling juga nggak bisa, nggak usah aja lo buang-buang waktu. Nah, sehingga memunculkan perdebatan-perdebatan yang tiada akhir. Karena kan kalau misalnya dilarang, ketika udah yakin kayak bisa kok bisa, tapi terus nggak bakal bisa, udah buang-buang waktu. Nah, perdebatan-perdebatan kayak gitu tuh kayak terus-menerus selama menjalani hubungan. Itu berarti kamu terjebak di dalam hubungan yang toksik. Lalu ada yang ketiga, blaming. Jadi ketika kamu terjebak, biasanya si toksik ini nggak punya, dalam hubungan tidak punya rasa tanggung jawab. Jadi ketika misalnya ada hal-hal negatif yang terjadi dalam hubungan, dia akan menyalahkan pasangannya. Pokoknya semua hal-hal yang negatif itu adalah salah pasangannya. Tapi ketika ada hal yang positif dalam hubungan atau berkat hubungan yang dilakukan berdua ini, dia akan ngambil kredit dan dia bilang, kayak ini semua berhasil gara-gara aku. Tapi ketika ada sesuatu yang jelek atau gagal atau hal yang negatif, dia akan menyalahkan pasangannya, gara-gara kamu nih kayak gini-gini. Nah, ketika hubungan kalian tuh kayak gitu, misalnya kalian disalah-salahin aja gitu, sedangkan ketika ada hal bagus kalian nggak pernah dianggap. Nah, mungkin kalian terjebak di dalam hubungannya toksik. Selanjutnya ada kecemburuan dan ketidakjujuran. Nah, di hubungan yang toksik itu biasanya pasangan itu suka nuduh, kamu selingkuh ya, kamu TP-TP ya, berpesona ya sama orang di sekitar. Jangan-jangan kamu bahkan pakai jasa-jasa yang nggak benar gitu kan. Nah, dia akan menuduh-nuduh hal-hal yang nggak benar atau cemburu-cemburu nggak jelas gitu kan. Tanpa ada bukti atau tanpa ada alasan, itu berarti kamu terjebak di hubungan yang toksik. Sedangkan mungkin pasangan kalian yang toksik itu juga melakukan hal yang sama. Mungkin dia sebenarnya selingkuh, tapi dia malah menuduh kalian selingkuh. Di situ ada ketidakjujuran dan juga kecemburuan yang tidak berdasar.
Nah, selanjutnya yang kelima adalah denial dan gaslighting. Jadi di sini biasanya pasangan yang toksik itu nggak mau melihat dampak-dampak yang dia munculkan ke pasangannya. Gitu. Jadi dia mencoba untuk memanipulasi si pasangan atau kejadiannya ini supaya dia nggak salah gitu. Jadi bisa juga supaya kejadian ini baik-baik aja gitu. Jadi misal pasangannya ini ngerasa kok kayaknya ada something wrong gitu kan. Nah, dia akan membalikkan, memanipulasi hal itu seakan-akan enggak, hubungan kita ini baik-baik aja, nggak ada apa-apa, nggak ada masalah gitu. Jadi dia bisa memanipulasi dan tidak mau mengakui bahwa dirinya adalah membawa pengaruh buruk. Ketika udah kayak ada arah-arah pasangannya sadar, dia akan memanipulasi seakan semuanya itu baik-baik aja. Gitu. Lalu yang selanjutnya adalah memberikan segalanya gitu kan. Memberikan segalanya, kadang kalau misalnya kita lagi sama pasangan, kita pengen kan memberikan sesuatu yang terbaik untuk pasangan. Ya nggak apa-apa. Tapi biasanya kayaknya dia suara ada, Kak. Saya lanjut ya. Ini sangat ada beberapa yang resen. Mungkin kalau ada yang mau tanya bisa ditulis di komen dulu sekarang. Nanti sekalian dijawab selesai penyabaran materi. Ya, jadi kalau tadi saya sampaikan kalau misalnya di dalam hubungan pasti kita ingin memberikan hal yang terbaik lah untuk pasangan. Terus juga kita dalam pasangan yang normal atau yang healthy, kita akan kompromi. Ada hal yang bisa diberikan, ada hal yang nggak bisa diberikan, gitu. Masih dalam kadar yang wajar, gitu kan. Sedangkan ketika misalnya di hubungan yang toksik, kalian akan memberikan segalanya hanya untuk membuat pasangan itu senang. Bahkan ketika sesuatu itu tidak sesuai sama etika, tidak sesuai sama moral, tidak sesuai sama nilai pribadi kalian, kalian akan melakukan itu atau akan memberikan itu, yang penting pasangan senang. Seperti misalnya kalian pengen nyenengin pasangan, ya udahlah gaji 1 bulan dikasih buat beliin kado gitu, itu kan udah nggak masuk akal. Nah itu berarti kalian udah ada di hubungan yang toksik. Atau memberikan hal-hal yang berharga atau bahkan hal-hal yang amoral atau tidak sesuai sama moral gitu. Kalian mau memberikan hanya untuk kesenangan pasangan, itu berarti kalian terjebak di hubungan yang toksik. Itu adalah ciri-ciri kamu terjebak di hubungan yang toksik. Nah, biasanya jadi pertanyaan, kenapa sih orang-orang yang udah toksik itu tetap stay? Nggak nyaman, tapi kok tetap stay di hubungan yang kayak gitu kan. Nah, yang paling sering adalah tidak realistis gitu. Jadi, pasangannya ini ngerasa kalau misalnya dia bisa merubah pasangannya, karena saking cintanya, mungkin saking bucinnya, aku bisa kok bertahan di hubungan ini, aku bakal merubah dia supaya dia nggak toksik lagi. Nah, itu kan nggak realistis, di mana si pasangannya itu akan terus-terusan memanipulasi dan menyakiti si pasangan ini, kayak gitu. Lalu biasanya juga malu dengan hubungan kamu. Biasanya yang terjebak di toxic relationship itu nggak mau putus karena takut hubungan toksiknya ini ketahuan sama orang-orang sekitar. Karena kan biasanya kalau misalnya udah di hubungan yang toksik itu disembunyikan gitu ya, nggak diceritakan kepada orang lain. Nah, kalau putus mungkin akan ditanyain sama orang lain, atau mungkin si pasangannya akan menyebarkan. Nah, karena malu dengan hubungan toksik ini, sehingga akhirnya dia memilih untuk tetap stay dan bertahan dengan pasangannya agar hubungannya tidak keluar ke mana-mana. Terus yang ketiga, takut ngerasa sendiri kalau lepas dari pasangan. Karena yang berhubungan dengan toxic relationship ini biasanya pasangannya jatuhnya bergantung banget sama si pasangan yang toxic. Ketika dia lepas dari pasangannya, dia jadi bingung, bisa nggak ya aku melakukan apa-apa sendiri? Bisa nggak ya aku sendiri tanpa dirinya? Padahal selama ini dirinya yang ngedukung aku meskipun dia kayak gitu. Nah, yang selanjutnya takut dengan masa depan kamu. Nah, ketika misalnya udah mau putus gitu tuh, terus mikir, kedepannya ada yang mau nggak ya sama aku karena aku terjebak di toxic relationship. Kedepannya aku bakal terjebak di toxic relationship yang lain nggak ya? Sehingga ya udahlah di sini aja, kalau misalnya kedepannya mungkin bakalan terjebak yang
di pola yang sama, ya udahlah aku di sini aja, atau kayak ya udahlah kalau misalnya kedepannya nggak ada yang mau sama aku karena pengalamanku ini, ya udahlah aku sama yang ini aja, mau sama siapa lagi, kayak gitu. Terus juga stay karena ngerasa harga dirinya rendah, merasa nggak layak dapat yang lain atau yang lebih baik. Nah, karena si toxic person-nya ini sering merendahkan, sering mengkritik, si pasangannya ini hanya memiliki harga diri yang rendah. Dia jadi nggak tahu value atau nilai-nilai positif yang ada di dirinya, sehingga dia merasa bahwa dirinya itu jelek banget dan nggak pantas untuk mendapatkan orang lain atau yang lebih baik. Pantasnya ya sama pasangan yang sekarang ini. Kayak gitu. Lalu yang terakhir diancam. Seperti yang udah saya sampaikan di awal-awal tadi ya, orang yang toksik ini dia biasanya menggunakan kelemahan dari pasangannya untuk mengancam pasangannya supaya mau melakukan sesuatu, supaya nggak mau putus. Jadi biasanya stay karena diancam. Atau mungkin bahkan hal-hal yang pribadi itu digunakan untuk mengancam. Kalau kamu putus, aku sebenarnya nih kalau misalnya kamu punya rahasia ini kayak gitu. Jadi salah satu yang bikin stay adalah karena diancam meskipun dia sudah sadar. Cara keluar dari toxic relationship. Nah, ini kan yang paling penting. Yang pertama, kalian harus sadar dulu kalau misalnya kalian itu lagi menjalani hubungan yang toxic. Jadi coba dilihat nih di hubungan kalian tuh selama ini kayak gimana? Apa yang kalian dapat? Apakah kalian hanya merasa tersakiti di hubungan itu? Atau mungkin kalian hanya merasa nggak nyaman atau merasa kosong. Nah, mungkin kalian berada di dalam hubungan yang toksik. Jadi benar-benar kalian harus lihat lagi ke hubungan kalian, sebenarnya hubungan kalian tuh kayak gimana. Lalu yang kedua, stop menormalkan perilaku buruk atau abuse. Jangan kebiasaan pasangan kalian untuk melakukan bentuk-bentuk toksik tadi ya, yang dari fisik, verbal, terus juga ada emosional, seksual, dan ekonomi, itu bukan sesuatu yang bisa dinormalkan. Kayak misalnya kalian dikata-katain ketika dia marah sama orang, terus kalian mau menormalkan kayak ya udahlah, mungkin dia lagi emosi, ya udahlah sabar aja. Nah, itu kan menormalkan sesuatu yang salah. Nah, stop untuk menormalkan hal itu gitu. Lalu selanjutnya itu menentukan batas. Coba kalian batasi diri kalian, bikinlah batas diri gitu ya, personal bonding kalian mengenai apa yang bisa kalian terima, apa yang tidak bisa kalian terima, apa yang bisa kalian kompromi, apa yang tidak bisa kalian kompromi. Jadi kalian tidak melebihi dari batasan-batasan itu. Jadi kalian tahu nih batasnya sampai mana. Jadi sehingga orang-orang toksik itu juga tidak melebihi batas. Ketika sudah mau melebihi batas, kalian udah aware. Oh, dia mau melebihi batas yang sudah saya set nih. Saya tidak bisa mengkompromikan ini. Berarti saya harus jaga-jaga nih, aware dengan orang ini. Kayak gitu. Jadi ketika kalian sudah tahu batasan kalian, kalian bakal lebih aware ketika pasangan kalian mau mencoba memanipulasi kalian untuk melakukan sesuatu. Lalu yang keempat, belajar komunikasi. Karena dalam hubungan yang paling penting komunikasi kan. Gimana cara kalian bisa komunikasi dengan positif, dua arah dan seimbang. Gitu. Komunikasinya juga langsung. Jadi belajarlah pola komunikasi yang baik. Lalu yang kelima adalah belajar menghargai diri. Nah, kalian itu sebenarnya punya kelebihan masing-masing. Kalian itu berharga di mata kalian dan di mata orang lain. Setiap orang tuh pasti berharga. Kalian jangan sampai kalian merasa kalian tidak berharga. Jadi kalian tuh benar-benar harus menghargai diri kalian. Ini berkaitan banget sama mencintai diri. Yang di nomor 6. Jadi kalian tuh harus sadarlah apa yang kalian miliki, value apa yang kalian punya, kelebihan apa yang kalian punya. Hargailah diri kalian. Cintailah diri kalian. Kalian tuh pasti punya kelebihan. Bahkan kekurangannya pun juga tetap harus dicintai karena kalian juga itu adalah dari diri kalian. Tinggal kalian bangkit untuk mengembangkan lah supaya kelemahan itu berkurang seperti itu. Lalu yang ketujuh, pikirkan perasaan sendiri terlebih dahulu.
Nah, di sini maksudnya adalah kadang ketika kalian terjebak di toxic relationship, kalian tuh karena terlalu memikirkan perasaan pasangan. Jadi orientasi kalian itu fokusnya hanya ke pasangan kalian. Kayak apa-apa pasangan. Kalau misalnya kayak gini, pasanganku suka nggak ya? Kalau misalnya begini, nanti pasanganku gimana ya? Sedangkan perasaan kalian sendiri kalian lupakan. Mungkin kalian nggak nyaman dengan hal-hal itu. Tapi kalian terlalu memikirkan orang lain, sehingga akhirnya kalian mudah terjebak di dalam hubungan yang toksik. Jadi pikirkan juga perasaan kalian sendiri. Kalian nyaman nggak dengan itu? Lalu yang ke-8 adalah meminta bantuan. Mungkin orang kadang malu ya ketika terjebak di dalam hubungan yang toksik gitu. Tapi perlu banget minta bantuan, apalagi dengan karakter pasangan toksik yang suka mengancam atau kalian udah kayak benar-benar kepepet, udah nggak tahu nih harus gimana untuk lepas dari orang ini. Bisa lah minta bantuan, mungkin ke keluarga, mungkin ke teman, atau mungkin ke bantuan ke profesional seperti ke psikolog dan lain-lain. Jadi jangan sampai kalian terus-terusan terjebak di dalam hubungan yang toksik itu, karena hubungan yang toksik itu sangat-sangat ngerusak, nggak cuma ngerusak diri kalian secara personal, tapi juga keseharian kalian. Bahkan bisa mempengaruhi hal-hal seperti kuliah kalian, atau mungkin hubungan kalian dengan orang lain, terus kayak rasa percaya diri kalian, dan lain-lain. Gitu. Oke, sekian untuk pembeberan materi hari ini mengenai how to deal with toxic relationship. Di sini ada quotes yang saya ambil dari internet, yaitu love never means enduring any sort of abuse, no matter what the circumstance. Jadi, kalian itu kalau misalnya jatuh cinta itu bukan berarti mau menahan segala macam abuse atau kekerasan, gimana pun keadaannya. Jadi jangan sampai kalau misalnya kalian mau bertahan dengan abuse di keadaan apapun, itu bukan cinta namanya. Oke, sekian. Saya ucapkan terima kasih. Saya akan kembalikan ke moderatornya lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Fatima Azhara untuk materi yang sangat luar biasa ya. Ini sebelum materinya selesai juga sudah banyak yang bertanya. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membuka sesi tanya-jawab. Tapi sebelum kita masuk ke sesi tanya-jawab, saya akan memberikan informasi ketika untuk teman-teman yang bertanya nanti akan mendapatkan door prize dari sponsor yang telah mensponsori webinar kita pada hari ini. Saya akan bacakan dulu door prize-nya. Yang pertama ada free voucher konseling di Yayasan Cintai Diri Indonesia. Yang kedua ada free voucher belanja senilai Rp50.000 dari Ines Kosmetik. Yang ketiga ada diskon 25% di Shopee oleh Momenku. Yang keempat ada free 2 nasi rendang for dine-in di Sinar Paris Bandung. Yang kelima ada voucher potongan harga Rp30.000 dari Vinsa, ini untuk penanya terbaik. Dan yang keenam ada free es papai size 250 ml. Yang ketujuh ada free 2 nasi ayam geprek bebas tambah es teh manis. Yang kedelapan ada free cookies from Sugar Blast. Yang kesembilan ada free waste bag from Goodinami. Nah, ini sudah ada beberapa yang ingin bertanya. Untuk teman yang ingin bertanya, bisa ada yang sudah bertanya Aknani. Nah, Kanamila ini dari Tangerang Selatan izin bertanya kepada Mbak Fatimah, kalau boleh tahu apakah abusive relationship dengan toxic relationship itu berbeda? Ini bisa langsung dijawab aja, Kak. Oke. Mirip tapi sedikit berbeda gitu ya. Kalau misalnya abusive itu biasanya dari satu pihak tuh full control gitu. Jadi kayak dia menyerangnya karena si satunya itu udah nggak peduli apapun gitu. Jadi dia benar-benar melakukan kekerasan tanpa apapun. Sedangkan ketika di toxic itu dia biasanya pasangannya tuh kayak kurang kontrol karena dia kan mainnya lebih kayak ke manipulatif yang kayak gitu-gitu. Jadi bedanya tipis banget sih kayak gitu. Tuh. Okay. Paham nggak di sini maksudnya? Oke. Mbak ya, Nabila. Untuk Kak Bella, apakah sudah jelas atau masih ada yang ingin ditanyakan dulu?
Paham Kak, namun boleh tanya, mungkin ada beberapa tanya yang ingin saya tanyakan. Bentar, kalau nggak salah ada pertanyaan yang kedua ya, tidak salah ya. Bentar ya Kak. Sama ini Kak, kalau misalnya pasangan melarang kita nih bertemu teman atau siapapun, apakah itu bentuk sebagai jenis toxic relationship yang bagian verbal ataupun emosional atau mungkin bagian yang lain Kak? Satu lagi, jadi kan bagaimana untuk mengetahui apakah pasangan toxic relationship atau enggak? Mungkin sebelum hubungan kali ya harus ketahui dulu, karena kan biasanya kebanyakan orang-orang yang mengenal bahwa jenis-jenis itu pasangan toxic atau enggak mungkin dari penampilannya seperti bad boy, padahal enggak apa sih, enggak ada hubungan dengan fisik nyata. Karena saya pun pernah ngalaminnya sih Kak. Gitu. Saya pikir toxic relationship ya, itu pasangannya tuh yang bad boy. Namun ketika saya ngalamin, ini persis banget ya sama yang Kakak jelasin materi dari Love Bombing. Ternyata mantan saya tuh toxic, tapi secara kelihatan luar tuh kelihatan cowok yang baik-baik gitu loh. Jadi ini mungkin buat bisa mengedukasi orang, mungkin buat mau PDKT atau punya pasangan, apalagi yang kelihatan baik tuh pasti susah banget untuk putus, karena mungkin kayak ada sesi denial karena kelihatan tampangnya kayak orang yang baik-baik gitu sih Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Saya langsung jawab yang pertanyaan yang pertama ya. Termasuk kemana nih kalau misalnya dilarang ketemu teman atau siapapun. Nah, dilarangnya ini melarangnya seperti apa? Karena kan kalau misalnya di toxic relationship itu biasanya dilarang supaya kamu bergantung sama dia sebenarnya. Jadi udahlah, kamu nggak usah sama siapa-siapa, kamu punya aku. Makanya dia melarang pasangannya untuk ketemu sama siapapun supaya pasangannya itu tidak mendapatkan dukungan dan support dari orang lain, seakan-akan hanya pasangannya inilah yang ada di dunianya. Itu masuknya ke bagian dari emotional abuse, di mana membuat si pasangannya itu ngerasa kayak yang dia punya hanya si pasangan yang toksik ini. Jadi masuknya ke emosional ya. Terus untuk mengetahui gitu ya, untuk aware pasangan itu toksik apa enggak. Nah, kayak yang tadi Mbak Bella bilang, biasanya orang akan melihat kalau misalnya yang penampilannya bad, entah bad boy atau bad girl, karena kan bisa cewek bisa cowok ya, dinilainya bakalan jadi toksik. Padahal enggak juga, karena orang toksik itu biasanya bermainnya halus, karena sukanya pakai manipulasi, pakai dengan kata-kata. Gitu. Makanya tadi di tahapan-tahapan awal adalah dia di awal akan memberikan segalanya sampai pasangannya ngerasa di atas awan. Nah, jadi di sini yang bisa aware pasangan ini toksik atau enggak adalah ketika pasangan ini memberikan segalanya di awal sampai jor-joran di awal. Nah, itu mungkin tanda, meskipun belum tentu pasangannya toksik. Cuman udah harus aware lah. Dan juga kalian harus punya batasan atau boundaries diri kalian yang kuat. Jadi ketika misalnya pasangan itu mencoba menerobos dan kalian sudah mengatakan bahwa itu tidak sesuai sama prinsip kalian atau melebihi boundaries kalian, dan dia bisa mengerti, oke lah, berarti dia paham, dia nggak toksik. Tapi ketika dia mencoba terus-terusan menerobos batasan yang sudah kalian buat, nah mungkin kalian bisa aware, oh, orang ini sepertinya ada tanda-tanda ke sana gitu. Paham nggak maksud saya, Mbak Bella? Jadi boundariesnya harus Pak. Berarti yang diperhatikan tuh lebih ke perilaku pasangannya, apakah mungkin bikin kita nyaman atau justru tiba-tiba merasa tertekan atau kurang nyaman begitu ya Kak intinya. Dan juga yang penting boundariesnya harus kuat supaya nggak terjebak lagi. Baik Kak, terima kasih banyak Kak. Sama-sama. Baik, terima kasih untuk Kak Bella. Kita lanjut ke penanya kedua nih yang udah ada udah raise hand juga, ada Kak Natali. Boleh Kak?
Iya Kak, terima kasih atas kesempatannya. Saya Netali dari Bekasi, izin bertanya. Kak, jika kita memiliki mantan yang toxic relationship, bagaimana cara kita menghilangkan dendam terhadap mantan kita tersebut, dan bagaimana cara menghilangkan trauma kepada pasangan kita yang baru, yang sudah jelas tidak sama dengan yang sebelumnya. Lalu, jika sebagai anak memiliki orang tua yang hubungan itu toxic relationship, sebagai anak apa yang harus kita lakukan, Kak? Kan nggak mungkin juga kan kita nyuruh mereka pisah kan, Kak? Jadi sebagai anak apa yang harus kita lakukan agar tetap nyaman dalam rumah tersebut, untuk membuat rumah tersebut tetap utuh. Lalu mengenai toxic relationship juga, kan banyak ya Kak, ada yang emosional, ada yang verbal dan non-verbal. Dan sebagai manusia itu kan nggak ada yang sempurna. Bagaimana cara kita menerima jika salah satu toksik itu terdapat dalam pasangan kita, begitu Kak. Terima kasih. Untuk menghilangkan dendam ya, yang pertama kita harus fokus di saat ini. Secara nggak langsung kita menerima apa yang terjadi. Bukan kita kayak mau apa ya, terima kayak ya udah gak apa-apa aku ditoksikin, bukan gitu. Cuman menerimanya tuh kayak gini, itu sudah sesuatu yang terjadi di masa lalu dan tidak bisa dirubah. Hal itu pengalaman buruk buat saya. Jadi menerimanya lebih kayak gitu, itu pengalaman buruk buat saya tidak bisa merubah hal itu. Saya harus bangkit dari hal itu. Saya harus fokus ke saat ini. Itu. Jadi kalian tidak menghabiskan waktu untuk memikirkan masa lalu dan dendam. Susah sih memang, tapi itu salah satu cara yang bisa dilakukan. Atau mungkin bisa datang ke psikolog dan melakukan sesi konseling bersama psikolog kayak gitu. Lalu gimana menghilangkan trauma kepada pasangan yang baru yang sudah jelas tidak sama dengan pasangan yang sebelumnya yang toksik? Coba kenalan sama diri dulu. Sebenarnya kalian tuh orangnya seperti apa? Terus kenalan juga nih sama pasangannya, sebenarnya orang apa? Yang saya maksud kenalan lebih ke deep gitu. Dan juga relate sama tadi batasan. Terus kalian coba analisis lagi gitu. Oke, pasangan saya ini tidak melebihi batas atau boundaries dari diri saya. Dia berarti berbeda nih sama pasangan yang lalu. Terus lihat juga nih cara komunikasinya dia seperti apa. Dia bisa nggak diajak komunikasi dua arah, diajak diskusi, diajak kompromi. Jadi lihat di sisi-sisi positifnya. Seperti itu. Itu supaya kalian nggak fokus pada pengalaman di masa lalu. Dan tapi ini berhubungan sama pertanyaan sebelumnya. Jadi memang di awal kalian harus menerima bahwa kalian pernah menjalani hubungan yang toksik itu. Meskipun mungkin belum bisa memaafkan atau belum bisa kayak melupakan gitu kan. Tapi step awalnya adalah menerima bahwa memang kejadian itu ada. Karena semakin kalian denial, kalian akan semakin kepikiran dengan hal itu. Bahkan ketika mau memulai hubungan baru, kalian akan terbayang-bayang sama hubungan yang lama karena kalian masih nggak terima bahwa kalian pernah mengalami hal itu. Padahal hal itu adalah sesuatu yang tidak bisa dirubah. Seperti itu. Lalu gimana yang bisa dilakukan saat memiliki orang tua yang toksik? Oke. Untuk sebagai anak mungkin akan bingung ya ketika misalnya memiliki orang tua yang toksik. Mau memihak salah satu juga sulit. Tapi apa sudah dicoba untuk membicarakan? Terus apakah orang tuanya itu sejak kapan nih hubungannya menjadi toksik? Apakah sudah mencoba mencari psikolog pasangan atau konseling pasangan? Udah pernah dicoba atau belum? Karena kan ketika saya sudah terikat di pernikahan, untuk memutuskan berpisah itu kan sulit ya, apalagi kalau ada anak. Jadi harus dicoba dibicarakan baik-baik dulu antar pasangan, baru setelahnya bisa diambil keputusan kayak gitu.
Dan untuk si anak mungkin misalnya hanya memberikan wejangan atau masukan-masukan ke orang tuanya supaya orang tuanya sedikit insight tanpa terkesan menggurui gitu. Terus kalau misalnya tadi salah satu pasangannya ada yang memiliki ciri atau melakukan bentuk yang ada di hubungan yang toksik gitu ya, misalnya kayak emosional. Nah, itu berarti sudah salah. Kalau misalnya sudah melakukan itu berarti kan kayak udah sering dan bukan kayak sekali-sekali. Kalau misalnya kayak manusia salah itu kan ya sekali-sekali gitu kan, masih bisa diomongkan lagi, masih bisa berubah. Nah, kalau misalnya udah kayak toksik, dia memang tipe orangnya seperti itu dan dia akan melakukan itu terus-menerus untuk memanipulasi pasangan atau hubungan yang ada. Jadi kamu juga harus aware nih dengan pasangan kamu ketika kamu ngerasa dia memiliki salah satu bentuk yang toksik, salah satu bentuk toxic relationship. Ini dia cuma sesekali melakukan atau dia memang orang yang seperti itu. Karena kan kayak misalnya debat, ya wajar dalam pasangan, dalam hubungan kita debat sama pasangan, pasti adalah perbedaan-perbedaan. Kalau misalnya itu terus-terusan terjadi dan sering, bahkan lebih sering debatnya sama enggak, berarti kan kalian di hubungan yang toksik. Tapi kalau cuma sekali, ya itu masih tahap yang wajar. Kayak gitu. Kalau misalnya kayak kekerasan atau verbal, itu agak susah dirubah. Jadi mungkin warning nih ke kalian kayak gitu. Oke Kak, tadi kan katanya kalau misalnya itu kita harus mengenal pasangan dulu ya Kak, dengan cara berbicara atau deep kan. Bagaimana dengan orang yang berhubungan melalui ta'aruf Kak? Itu kan pasti kan nggak lama proses dalam perkenalannya itu. Dan kita juga tidak bisa memastikan bahwa orang tersebut pure benar-benar baik gitu Kak. Mungkin dalam ajaran agamanya atau dalam tutur katanya baik, tapi kan kita nggak ada yang tahu sifatnya gimana Kak. Dan sudah memulai jenjang pernikahan, baru kita sadari bahwa oh pasangan kita ini toksik. Bagaimana itu Kak untuk orang yang ta'aruf? Terima kasih. Oke, kalau misalnya untuk orang yang ta'aruf, sepengetahuan saya ta'aruf itu juga tetap mencari tahu pasangannya seperti apa. Jadi tetap akan dipertanyakan di sekitarnya, kayak misalnya dia di rumah orangnya seperti apa, dia dengan temannya seperti apa, terus juga ada sesi di mana kenalan juga. Nah, juga tetap ada yang namanya fase berkenalan. Jadi di fase-fase itulah saling mengenal dan mengetahui sih orang ini termasuk orang yang toksik atau enggak. Terus juga perlu melakukan konseling pranikah untuk tahu nih sebenarnya pasangannya seperti apa. Bahkan kalau misalnya sekarang ini ada banyak alat bantu untuk membantu kita bisa lebih deep talk dengan pasangan. Seperti kartu-kartu yang pranikah. Mungkin kalian pernah tahu kayak ada kartu tentang kita gitu kan. Yang ada untuk yang pranikah, ada untuk suami. Nah, itu bisa digunakan untuk bermain bersama nih. Kalau misalnya ta'aruf kan mungkin bermainnya dengan didampingi orang lain gitu kan. Karena kan setahu saya ta'aruf juga bukan yang tiba-tiba tanpa nggak kenal apa-apa, tanpa informasi apa-apa langsung iya gitu kan. Tetap ada proses pengenalannya terlebih dahulu. Gitu. Oke, berarti harus tetap dikonsultasikan ya Kak ya, biar lebih enak. Terima kasih Kak. Sukses dan sehat selalu ya Kak. Ya. Assalamualaikum. Oke, terima kasih untuk Kak Natalia yang sudah bertanya. Ini ada penanya lagi yang sudah chat di kolom chat. Dari Kaulah Siti Sarah. Izin bertanya, Kak, sebelumnya Kakak bilang ada pasangan yang punya keyakinan bisa mengubah sifat buruk atau toksik. Pasangannya itu tidak realistis. Tetapi, apa 100% seperti itu? Maksudnya, apakah tidak ada yang berhasil? Contohnya, pasangan bisa berubah karena dirinya sendiri, namun juga berkat pasangannya yang mendukung untuk berubah dan banyak mengajarkan hal yang berarti. Boleh langsung dijawab, Kak Fatima. Oke. Kan itu tadi adalah alasan kenapa orang itu tetap terjebak dalam hubungan gitu, karena tidak realistis, di mana dia tidak melihat kenyataan bahwa
pasangannya itu nggak bisa berubah, dan sebenarnya bukan tugas dia untuk berubah. Dan belum tentu pasangannya juga ada kemauan untuk berubah, karena belum tentu dia merasa toksik. Nah, kalau misalnya sudah merasa dirinya ya, kamu merasa kalau misalnya kamu yang toksik nih, berarti kan kamu ada kesadaran untuk berubah, dan kamu butuh support. Itu udah beda kasus lagi, gitu. Sebenarnya beda case, jadi gitu. Kalau misalnya kamu ngerasa kamu toksik dan kamu mau berubah, dengan support kamu bisa berubah, ya kamu akan bisa berubah. Kalau tadi tidak realistis adalah ketika kamu mau merubah pasanganmu, padahal pasanganmu aja toksik, dan salah satu tanda toksik tadi kan adalah dia nggak mau mendengarkan orang lain, dia yang paling benar, kamu mau ngomong 1000 kali pun nggak akan masuk, kayak gitu loh. Makanya itu dibilang tidak realistis. Tapi kalau kamu adalah orang yang toksik dan kamu sadar, ya kamu akan bisa berubah, seperti itu. Apakah menjawab? Gimana? Kak Kaula Siti Sarah, apakah menjawab atau ada tanggapan? Jika tidak ada, kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya teman-teman, karena melihat waktu juga. Di sini ada Kak Dara Julia yang sudah raise hand. Boleh Kak Dara Julia langsung saja. Bismillah. Perkenalkan, nama saya Dara dari Cimahi. Saya izin bertanya kepada Kak Fatimah. Menanggapi tadi yang pertanyaannya Kak Natalia, ada yang mau saya tanyakan lagi. Kalau misalnya kita menjadi orang yang dendam ke pasangan kita sendiri, terus kemudian kita punya rasa-rasa ingin menang juga gitu. Kita juga tiba-tiba jadi pasangan yang toksik, gimana cara kita ngontrol diri kita sendiri supaya kita nggak jadi pasangan yang toksik? Terima kasih. Oke. Nah, saya punya pertanyaan nih buat kamu. Kenapa kamu menjalani hubungan itu dan akhirnya menjadi toksik padahal hubungannya udah toksik? Kebetulan karena emang gimana ya, kayak bertahan karena waktu yang kita udah jalanin udah lumayan lama, Kak, udah 4 tahun gitu. Oke, padahal itu sudah warning. Adalah kalau misalnya kamu sudah berhubungan dengan orang yang toksik, bahkan merubah kamu jadi toksik, kalau kamu mau melanjutkan, kira-kira resiko ke depannya kayak gimana nih? Karena gimana ya, kayak kita sama-sama gimana ya, sama-sama aku dan dia tuh punya rasa-rasa kayak kalau putus apakah kita bisa nih jalanin keseharian seperti biasa meskipun kita udah nggak ada hubungan gitu, karena takut juga gitu, makanya kita terus gitu jalan gitu. Oke, di sini saya mau memberikan dua cara. Yang pertama, kalau misalnya kalian sama-sama ngerasa toksik dan kalian pengen berubah, coba kalian melakukan konseling pasangan. Oke, Kak. Kedua, jika memang kalian sama-sama tidak bisa berubah, alasan yang kalian menggunakan tadi sudah masuk ke alasan kenapa stay, dan itu bisa jadi karena kalian kurang percaya diri atau kalian tidak menghargai diri kalian kalau misalnya kalian nggak sama pasangan. Padahal sebagai individu kalian itu adalah masing-masing adalah orang yang berharga, masing-masing berhak mendapatkan yang terbaik. Jadi meskipun putus, kalian akan menjalankan hal yang sama-sama baik dan kalian bisa hidup dengan baik gitu. Jadi sebenarnya bukan alasan yang kuat untuk mengatakan bahwa kalian harus terus bersama-sama dan mempertahankan hubungan yang toksik ini. Ketika hubungan ini sudah dicoba diperbaiki berkali-kali tapi tidak bisa gitu. Karena ketika sudah masuk ke jenjang serius seperti ke berumah tangga, nggak bisa dong putus seenaknya aja gitu kan. Ya meskipun dalam rumah tangga bisa putus, tapi kan mumpung belum sampai sejauh itu, coba di-review lagi. Kalau emang kalian masih pengen tetap bersama, coba kalian lakukan konseling pasangan untuk sama-sama merubah hal-hal yang toksik di diri kalian. Dan jika memang tidak bisa diperbaiki, ya mungkin kalian bisa putus dan mencari pasangan yang sesuai sama kalian. Jangan sampai kalian jadi pasangan yang toksik. Gitu. Kakak, terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih untuk Kak Dara yang sudah bertanya. Oh ini Kak, yang dari Kaula Siti Sarah.
maafkan mic saya rusak, bukannya kitanya yang toksik, tapi pasangan kita apakah ada di in real life-nya yang toksik tersebut bisa berubah. Jadi apakah bisa mematahkan statement bahwa seseorang bisa saja mengubah sifat buruk pasangannya, tetapi bukan dianya yang merubah, tapi hadirnya dia bisa membuat yang toksik berubah. Oke. Tidak mematahkan jatuhnya, tapi mungkin bisa berubahnya adalah karena ada dari dirinya sendiri tetap. Jadi dirinya si toksik itu memang memiliki keinginan untuk berubah. Dan salah satu hal yang bisa membantunya adalah support dari pasangannya yang bisa membantu perubahannya dia gitu. Nah, itu bisa terjadi gitu. Tapi bukan yang kayak dari awal pasangannya datang terus menjalani hubungan yang toksik terus nggak mau putus, aku bisa kok merubah dia. Itu kan dari pasangannya nih 100%. Nah, itu yang akan susah. Tapi ketika memang si orang toksiknya ini ingin berubah dan pasangannya ini mendukung, nah bisa dia mengurangi perubahan tersebut kayak gitu. Apakah ini menjawab dari Oke. Sepertinya sudah menjawab, Kak. Nah, mungkin tadi adalah pertanyaan terakhir dan juga kita menutup sesi sesi penanya ini, dan saya sebelum masuk ke closing statement, saya akan membacakan door prize yang akan didapatkan. Untuk Kak Bella, mendapatkan door prize diskon 25% on Shopee di Shopee Momenku. Terus untuk Kak Natali dapat free voucher konseling di Yayasan Cintai Diri Indonesia sebesar 50.000. Terus di sini juga ada Kak Kaulah Siti Sarah mendapatkan voucher belanja senilai 50.000 dari Ines Kosmetik. Dan yang terakhir ada dari Kadara mendapatkan free cookies dari Sugar Blast. Nah, untuk teman-teman yang mendapatkan door prize mungkin bisa langsung yang ada di flyer, dan ini juga sudah ada nomornya di kolom chat. Sebelum kita menutup kegiatan hari ini, alangkah lebih baiknya ada closing statement nih dari pembicara kita yang sangat luar biasa. Boleh kepada Kak Siti Fatimah Zahra untuk closing statement-nya. Oke, jadi kalian kalau misalnya terjebak di hubungan yang toksik, harus benar-benar aware. Nah, harus benar-benar aware dan bisa membatasi diri kalian supaya kalian nggak terjebak dalam hubungan yang toksik, bahkan sampai jadi toksik juga. Jadi benar-benar harus set boundaries kalian yang kuat supaya tidak terjebak. Dan kalian jangan memaklumi hal-hal yang mungkin kalian rasa kayak, oke, nggak apa-apa lah sekali-sekali. Nah, itu jangan dimaklumi hal-hal yang berkaitan sama abuse. Itu sih yang paling penting. Oke, terima kasih untuk Kak Fatimah Zahra untuk materinya, diskusinya yang sangat luar biasa. Bahkan masih ada beberapa pertanyaan yang tidak mencukupi. Tapi untuk teman-teman yang ingin bertanya, tadi Kak Fatimah sudah memberitahu kontak personnya nih, lewat mana nih kalian bisa menghubunginya. Seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya ada sesi dokumentasi yang akan dipandu oleh teman saya, Salma Andayani. Boleh disilakan. Ya, sekarang sesi dokumentasi boleh dinyalain dulu ya kameranya teman-teman. Oke. Slide pertama ya. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Dikembalikan. Oke, baik. Terima kasih untuk
Kak Salmandiani yang sudah melakukan sesi dokumentasi. Tidak terasa ya teman-teman, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung webinar pada hari ini. Dan juga pada kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada sponsorship yang telah membantu melancarkan webinar kami pada hari ini. Dan semoga kegiatan hari ini bisa memberikan banyak manfaat untuk teman-teman, baik dari ilmunya dan semua hal yang kita belajar hari ini dan bisa diterapkan pada kehidupan kita sehari-hari. Karena biasa kita terjebak pada toxic relationship, tapi sayangnya kita tidak menyadari bahwa kita ini sedang berada di hubungan yang tidak baik. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua.